Hai semua, perkenalkan nama saya Mary Christiani Zai. Saya mahasiswa dari Universitas Nias Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu ragam bahasa. Kita harus tahu apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena adanya pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Misalnya ini dapat terjadi ketika kita sedang berbicara dengan orang yang memiliki daerah yang berbeda dengan kita, otomatis logat atau cara bicaranya, pengucapan bahasanya pasti berbeda-beda. Sebagai contohnya kita dapat melihat video. Kalau di Jawa berdiri itu ngadeg. Ngadeg. Deng. Kenapa satu? Iya, memang. Deng. Gitu doang. Deng. Kok Cilacap? Ngadeg. Ngadeg sama. Kalau Kalimantan tetap berdiri. Kalau Cirebon, nangtung. Kalau NTT, berdiri. Datang. Kalau di Jawa datang itu teko. Aceh. Truh. Ya. Truh. Singkat. Truh. Sekarang nggak datang, hana truh gitu. Truh. Kalau Cilacap Datang ya? Datang, teka. Teka. Oh, ada perbedaan guys. Teka. Ro. Kalau Kalimantan atak. Kalau Cirebon, dateng. Ya sama. Pergi. Kalau pergi di Jawa itu ngalih. Aja apa? Ja. Lunga. Pakai A. Lau maho Iya sih sama sih. mulak tu surga. Iya, di Jawa pergi tuh lungo. Kok aku bilangnya ngalih? Ngalih itu mindah guys. Ngalih itu mindah. Sama. Lungo. Kalau Kalimantan ampus. Kalau Cirebon, balik. Penasaran kan NTT apa? Kalau NTT, pi. Bagaimana teman-teman videonya? Sudah tergambarkan kan di benak kita apa itu ragam bahasa? Selain itu kita juga harus tahu teman-teman apa sih itu penyebabnya terjadi suatu ragam bahasa. Penyebab ragam bahasa ada 3. Yang pertama yaitu penyebab ragam bahasa karena faktor budaya. Penyebab ragam bahasa karena faktor budaya itu disebabkan karena daerah tersebut memiliki budayanya masing-masing, seperti budaya Papua dan Jawa. Yang kedua, faktor sejarah. Faktor sejarah ini juga dapat menyebabkan adanya ragam bahasa karena mengapa? Di setiap daerah pasti ada adat istiadatnya dan bahasa-bahasa dari nenek moyang yang sebelumnya. Ketiga yaitu faktor demografi. Faktor demografi ini terjadi karena adanya perbedaan dataran. Perbedaan dataran yang dimaksud di sini yaitu misalnya ketika seseorang berada di dataran pantai, otomatis perbedaan di dataran pantai dan pegunungan itu sudah jauh beda ya teman-teman. Kalau di pantai kita bicara jaraknya dekat, itu kita bicara pelan saja sudah terdengar. Tapi kalau di daerah pegunungan dengan jarak yang cukup jauh, ketika kita berbicara itu harus menggunakan intonasi suara yang begitu besar. Nah, baik, itu tadi beberapa contoh faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Namun, selain faktor, ada juga jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan media. Nah, berdasarkan media ini juga terbagi 2, yaitu ragam bahasa secara lisan dan ragam bahasa secara tulis. Ragam bahasa secara lisan itu ragam bahasa yang diungkapkan atau diutarakan itu secara langsung. Misalnya ketika kita sedang berbicara itu sudah otomatis kita melakukannya secara lisan, itu kita memiliki lawan bicara, dan ketika ada kesalahan itu dapat kita koreksi secara langsung. Dan yang kedua yaitu secara tulis. Ragam bahasa yang dilakukan secara tulis ini misalnya
jenis ragam bahasa yang kedua, yaitu berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ada 4 macam, yaitu ragam secara dialek, ragam terpelajar, ragam tidak resmi, dan ragam rasmi. Sebagai contohnya kita dapat dilihat di slide materi berikut ini. Sekarang jenis ragam bahasa yang terakhir, yaitu jenis ragam bahasa berdasarkan topik pembahasan. Berdasarkan topik pembahasan ada 7 ragam bahasa. Yang pertama berdasarkan ragam bahasa ilmiah, yang kedua ragam bahasa hukum, yang ketiga ragam bahasa bisnis, yang keempat ragam bahasa agama, yang kelima ragam bahasa kedokteran, keenam ragam sastra, dan yang terakhir yaitu ragam psikologi. Sebagai pembahasan dan contohnya teman-teman, kita dapat dilihat dari slide berikut ini ya. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan ragam bahasa yang telah saya paparkan. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kesalahan atau pengucapan kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan sekian yang bisa